down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siva Nazila Diraya. Nah, pada bab 12 ini kita akan belajar mengenai manajemen user dan group. Nah, di sini ada beberapa materi. Yang pertama ada konfigurasi boot order, yang kedua ada membuat user dengan add user, yang ketiga ada option pada user add, yang keempat ada membuat user dengan add user, yang kelima ada membuat group, yang keenam ada menambahkan user ke grup, dan yang terakhir ada menghapus user dan grup. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi boot order. Nah, teman-teman, jadi ketika Debian di running itu kan pasti tampilannya kayak gini ya teman-teman, seperti mau menginstal ulang. Nah, itu karena si ISO Debian-nya waktu kita install itu dia meminta dimasukkan ke controller ya teman-teman. Jadi sebenarnya Debian kalian itu tidak hilang. Nah, cara mengatasinya itu teman-teman bisa klik DVD-nya atau yang seperti kaset ini. Nah, di sini kan checklist yang Debian 13-nya itu kita biar nggak checklist dulu seperti ini. Lalu kita ke machine dan kita reset. Nah, jika seperti ini kita enter saja. Nah, jika sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil. Kita langsung lanjut aja ke materi yang selanjutnya ya teman-teman. Oh ya, nanti kalau misalnya di DVD ini tuh kita sudah tidak mencentang Debian-nya, itu otomatis DVD-nya nanti akan berbentuk abu-abu seperti ini ya teman-teman, dan saat booting itu nanti tidak akan menampilkan seperti kita akan menginstal ulang ya teman-teman. Oke teman-teman, di materi kedua ini ada membuat user dengan add user. Nah, di sini saya sudah berada di Debian-nya ya teman-teman. Kita login dulu saja. Lalu di sini kita cari terminal. Nah, jadi sebenarnya itu ada dua cara nih untuk membuat user. Yang pertama itu bisa menggunakan user add, dan yang kedua itu bisa menggunakan add user ya teman. Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara yang kedua, yaitu menggunakan add user. Nah, yang pertama-tama itu kita perlu masuk ke root ya teman-teman. Masukkan PW. Di sini saya sudah berada di root ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan perintah slice usr slice add user seperti ini, add user. Lalu nah, untuk nama usernya itu teman-teman bisa terserah. Di sini saya akan menggunakan username sf1. Kita enter. Nah, lalu di sini kita ketikkan password. Nah, untuk password itu terserah teman-teman mau mengasih password apa. Kita ketikkan, lalu kita ulang lagi. Nah, kalau misalnya lalu bagian di sini itu kita disuruh memasukkan identitas. Kalau misalnya teman-teman tidak mau mengetikkan identitas, teman-teman bisa enter saja terus ya teman-teman, seperti ini, enter sampai ada seperti ini. Nah, jika sudah ada seperti ini, kan ini ada Y atau N. Di sini kita pilih Y atau yes. Ini kita enter. Selanjutnya itu teman-teman bisa ketikkan perintah cat slice etc slice passwd seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Ini ada sf1. Ini ya teman-teman, sudah muncul. Lalu user sf1. Nah, di atas user sf1 ini, di atasnya itu ada user Siva 123 ya teman-teman. Sini ada user Siva 123, dimana user ini itu merupakan user pertama saya ya teman-teman.
Lalu di sini ada SF1 dan di sini langsung otomatis tersimpan dalam Pinbase, teman-teman. Nah, lalu di sini kita coba ls slice home. Bentar. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Yang pertama itu ada SF1 dan lalu ada Shiva 123. Di sini kita akan coba cek 10 baris terakhir menggunakan perintah tail ya, teman-teman. Lalu kita coba tail slice etc slice passwd seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini bisa lihat juga ya nih, kalau misalnya kita pakai yang add user itu lebih simple ya, teman-teman. Jadi langsung disediakan filenya. Nah, di sini kita akan coba cek filenya dengan perintah su sf1 ya, teman-teman. Enter. Kemudian di sini tuh saya berada pada Shiva 1. Tapi di sini tuh tidak langsung ke root ya, teman-teman. Jadi untuk ke root itu kita bisa ketikkan su lalu min. Ntar masukkan passwordnya. Kemudian kita cek pwd apakah kita sudah berada di root. Nah, di sini kita sudah berada pada root ya, teman-teman. Pada root Shiva 1 ya, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut saja ke materi yang selanjutnya. Nah, pada materi selanjutnya itu ada option pada user add. Nah, dalam perintah itu kan pasti ada kelemahan ya, teman-teman, seperti tidak bisa menggunakan tab dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mengatasinya. Gimana caranya agar tidak ada kelemahan seperti itu. Nah, kita langsung saja ke prakteknya agar teman-teman tidak bingung. Nah, jadi di sini tuh teman-teman bisa ketikkan perintah get lalu slice it etc slice passwd. Lalu kita enter di sini. Lalu kita akan ls slice home. Nah, kita itu akan menggunakan yang teman-teman. Di sini kita ls home. Nah, di sini pasti ada dua ya, teman, yang SF1 dan Shiva 123 karena ini sudah kita bikin dengan menggunakan add user. Di sini tuh teman-teman bisa ketikkan perintah user add, kemudian min lalu help dan min lagi. Jadi help itu di tengah-tengah antara dua min ya, teman-teman, posisinya. Kemudian ke enter. Dan ini pastikan posisinya di dalam root ya, teman-teman. Di dalam user help itu yang kita butuhkan itu min m, ini tuh untuk membuat home ya, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada min s atau cell, dan selanjutnya itu ada min p. Ini min p ini untuk password. Lalu ada min r ini untuk root. Lalu ada min r ini untuk sistem dan lain sebagainya. Lalu kita akan ketikkan perintah user add, kemudian min m, min s, slice bin, slice plus, dan sf1 atau nama username, teman. Kita enter. Nah, di sini tuh pasti akan mendapatkan perintah resmi ya, teman-teman, dari user add-nya. Kalau semisal user yang namanya SF1 itu sudah eksis, teman-teman, atau sudah tertera, berarti kalau misal kita mau membuat lagi itu kita harus membuat dengan nama file yang berbeda ya, teman-teman. Misal di sini saya akan membuat lagi dengan nama SF2. Perintahnya itu bisa seperti ini, user add min a, min s, slice bin, slice plus, lalu sf2. Ini tuh nama username yang baru. Kita enter. Di sini kita akan lihat apakah sudah dibuatkan atau belum, teman-teman, yaitu dengan ls slice home. Nah, di sini sudah, teman-teman. Di sini ada sf1, sf2 ini yang baru kita bikin, dan Shiva 123. Nah, kemudian di sini kita akan coba masuk ke dalam filenya. Nah, untuk masuk ke dalam filenya itu kita harus menggunakan akses root dulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke sf2, yaitu dengan perintah su sf2. Enter. Nah, nanti otomatis kita itu akan masuk ke dalam rootnya, teman-teman, tanpa memasukkan password. Karena tadi kita tuh berada di root juga ya, teman-teman. Kita coba lihat pwd.
enter. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam root ya teman-teman. Lalu di sini kita akan coba who am I. Enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, yaitu SF2. Berarti kita sudah berada pada user SF2. Nah, berarti kita di sini tuh juga sudah berhasil masuk ke dalam file SF2 ya teman-teman. Nah, jadi intinya itu kalau kita akan membuat user itu kita harus menambahkan opsi ya teman-teman. Opsi yang kita buat seperti tadi, contohnya kita akan membuat user. Nah, kita itu memasukkan opsi yaitu -m dan -s. Kita akan memasukkan opsi seperti -m ini untuk home, -s itu untuk cell, -r itu untuk root dan lain-lainnya teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk ke materi yang selanjutnya. Lalu di materi selanjutnya itu ada membuat user dengan add user. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana caranya user dengan menggunakan add user. Singkatnya itu add user itu lebih simpel daripada user add. Jadi kita akan langsung dibuatkan file sekaligus home-nya. Nah, kita langsung aja praktekkan dan masuk ke Debian-nya terlebih dahulu. Nah, di sini jadi kita akan masuk dulu ke rootnya teman-teman, yaitu sumin. Enter, kita masukkan passwordnya. Nah, sudah ya teman-teman. Lalu di sini kita akan masukkan perintah yaitu add user lalu SF3 seperti ini ya teman-teman. Enter, kita masukkan password baru. Ini terserah teman-teman ya untuk passwordnya. Oke. Nah, di sini itu nanti seperti yang sebelum-sebelumnya kita disuruh masukkan identitas. Cuma kalau misalnya teman-teman tidak mau memasukkan identitas, itu teman-teman bisa enter saja terus sampai nanti ada tulisan Y atau M. Enter. Nah, seperti ini. Nanti itu teman-teman pilih yang Y atau yes. Nah, lalu di sini kita akan coba ls/home ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Di sini sudah ada 4 user, ya, yaitu yang pertama ada SF1, SF2, ini SF3 yang baru tadi kita bikin, dan Shiva 123. Nah, jadi ini tuh otomatis akan dibuatkan ya teman-teman. Nah, kita akan coba masukkan perintah tail /etc /passwd. Lalu kita enter. Dan di sini juga sudah ada ya teman-teman. Di sini ada SF1, SF2 dan SF3. Dan di sini juga ada Shiva 123. Lokasinya juga sudah binbase ya teman-teman, tiga-tiganya. Kita akan coba nih untuk masuk ke dalam user SF3 ini. Masuk ke dalam filenya SF3 ini. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan perintah SF3 seperti ini teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah berada pada root SF3 ya teman-teman. Sini kita coba dulu who am I. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman SF3. Ini kita sudah masuk SF3. Kemudian di sini kita pwd. Nah, di sini kita sudah masuk. Kini sudah berada pada root ya teman-teman. Jadi ini kalau misalkan kalian membuat user itu lebih mudah menggunakan add user teman-teman daripada user add. Kurang lebihnya itu seperti itu. Dan di sini kita masuk materi kelima, yaitu ada membuat grup. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat user ya teman-teman, user baru, baik menggunakan cara satu ataupun yang kedua. Nah, sekarang kita itu akan belajar bagaimana caranya membuat grup. Nah, fungsi grup itu untuk mengelompokkan beberapa user menjadi satu. Misalnya nih, kita punya
user 1 sampai 3. Nah, kita itu memberikan akses tertentu kepada 2 user. Jadi tanpa harus konfigurasi satu persatu. Nah, jadi itulah fungsi dari grup ya teman-teman. Jadi kita akan menggabungkan antara user 1 dan user 2 dalam satu grup agar kita tidak mengkonfigurasi satu persatu. Nah, kita langsung aja ke prakteknya biar kita tidak bingung. Nah, di sini kita akan coba cek dulu ya teman-teman, grup apa saja yang sudah pernah dibuat sebelumnya dengan memasukkan perintah cat /etc/group seperti ini dan enter. Di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwa sebelumnya itu belum ada grup, baru ada user yaitu Siva 123, SF1, SF2 dan SF3 ya teman-teman. Nah, kita akan coba membuat grup. Nah, lalu kita akan coba membuat grup ya teman-teman. Jadi perintahnya itu group add, kemudian nama grupnya itu bebas terserah teman-teman. Cuma di sini untuk memudahkan saya akan beri nama grup 1 seperti ini, lalu kita enter. Lalu kalau sudah seperti ini kita cek aja itu cat /etc/group seperti ini, kita enter. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman bahwa di sini kita sudah buat grup yaitu grup 1. Dan grup ini baru saja tadi kita buat ya teman-teman. Nah, kita akan coba nih bikin grup 2 ya dengan perintah tuh sama, group add terus grup 2 seperti ini. Bentar, lalu kita cek lagi ya teman-teman, ini, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman grup 2-nya yang tadi barusan kita buat. Sudah ada grup 1 dan grup 2-nya. Serta 4 user juga ya teman-teman, di sini sudah ada. Lalu kita masuk ke materi yang ke-6 yaitu ada menambahkan user ke grup. Nah, di sini itu kita akan belajar bagaimana caranya menambahkan suatu user ke dalam grup tertentu ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja akan saya praktekkan. Nah, sebelumnya kita harus cek dulu nih teman-teman, apakah usernya itu sudah masuk ke dalam grup lain atau belum ya teman-teman. Kita bisa masukkan perintah ID, lalu nama usernya saya akan coba dari yang Siva 123 seperti ini, bentar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa user Siva ini sudah masuk di beberapa grup ya teman. Ada users, scanner, netdev dan lain-lainnya. Lalu kita juga akan lihat yang SF1 ini. Nah, SF1 ini sudah masuk ke dalam beberapa grup juga. Di sini ada user ya teman-teman, dan SF1 nya itu sendiri. Lalu yang SF2 kita cek. Nah, sedangkan kalau misalnya SF2 ini cuma masuk ke dalam SF2 nya itu sendiri ya teman. Lalu yang selanjutnya kita akan coba yang SF3, kita cek. Nah, kalau misalnya SF3 ini sama seperti SF1, dia masuk ke dalam users, group users dan SF3 nya itu sendiri. Nah, lalu bagaimana sih caranya menambahkan user-user ini ke dalam satu grup? Nah, teman-teman bisa ketikkan perintah sermut help seperti ini teman-teman. Enter. Nah, di sini seperti tadi itu di sini ada option ya teman-teman. Di sini tuh kita akan menggunakan option yang main G ya teman-teman, capital ya teman-teman. Itu groups. Kita juga akan menggunakan
option yang min A ya teman-teman. Kita ketikkan usermu dulu, lalu min G kapital, lalu tekan group 1 SF1 seperti ini ya teman, enter. Lalu kita akan cek apakah kita sudah benar-benar masuk ke dalam grup, yaitu dengan perintah seperti ini. Jadi SF1 seperti ini ya teman. Enter. Nah di sini bisa dilihat bahwa SF1 itu sudah masuk ke dalam grup 1 ini teman. Nah di sini saya juga akan menambahkan SF1 ini ke dalam grup 2. Nah perintahnya itu masih sama ya teman-teman, tinggal kita ganti grupnya menjadi grup 2 seperti ini, kita enter. Nah lalu kita cek juga perintahnya masih sama seperti ini, enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa SF itu sudah masuk ke dalam 2 ya teman-teman. Lalu bagaimana sih caranya agar SF1 ini bisa masuk ke dalam grup 1 dan grup 2? Kalau yang ini kan tadi kan pisah-pisah ya, kayak grup SF1 ini masuk ke dalam grup 1 lalu masuk ke grup 2, tapi di grup 1 hilang. Nah gimana caranya untuk bisa masuk ke dua-duanya, maksudnya kedua grup tersebut? Jadi di sini min AG, dan karena tadi si SF1 udah masuk ke dalam grup 2, jadi kita di sini ganti menjadi grup 1 ya teman-teman, enter. Lalu kita cek ini. Nah di sini sudah bisa masuk ya teman-teman, grup 1 dan di grup 2-nya. Lalu di sini kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Nah di sini itu kita yang pertama itu ketikkan perintah userdel ini, lalu help. Sebenarnya kita enter. Nah di sini ada beberapa option teman-teman. Nah option yang akan kita gunakan itu yang min F untuk force dan yang min R untuk remove. Nah sebelum menghapus kita cek dulu. Nah sebelum menghapus kita itu akan cek dulu di sini ls/home. Nah di sini ada 4 ya teman-teman, ada SF1, SF2, SF3 dan Shift 123. Yang tadi kita baru saja buat ya teman-teman. Nah di sini saya akan menghapus yang SF3 ini ya teman-teman. Untuk menghapusnya itu teman-teman bisa ketikkan perintah userdel min rf, dan di sini masukkan user yang akan kita hapus, yaitu SF3 seperti ini ya teman-teman, enter. Nah di sini itu akan ada pemberitahuan nih bahwa si SF3 ini sudah tidak aktif gitu. Dari sini itu akan memberitahukan seperti itu. Nah lalu di sini kita akan cek apakah SF3 ini sudah benar-benar terhapus atau belum. Di sini kita masuk dulu ke root SF3 ya teman, yaitu SF3, enter. Di sini juga akan ada pemberitahuan dari rootnya bahwa si SF3 ini sudah tidak aktif ya teman-teman. Jadi kalau kayak gini itu biasanya SF3 ini sudah terhapus teman. Kita bisa cek ls/home. Nah di sini SF3 sudah tidak ada ya teman-teman, berarti sudah terhapus. Nah, kemudian untuk cara menghapus grup itu teman-teman bisa masuk dulu nih ke dalam ini cat/etc/group ini, enter. Nah di sini kan ada dua grup ya teman, yaitu grup 1 dan grup 2. Nah di sini saya itu akan menghapus yang grup 2 ini. Jadi untuk grup ini itu cara menghapusnya lebih simple daripada yang user ya teman-teman. Nah untuk cara ini teman-teman bisa tekan grup del
seperti ini. Kemudian nama grup yang akan kita hapus, di sini saya akan menghapus yang grup 2 seperti ini. Enter. Nah, kemudian kita cek apakah sudah benar-benar terhapus si grup 2 ini atau belum. Nah, dengan perintah get etc group, enter. Nah, di sini sudah benar-benar terhapus ya teman-teman grup 2-nya. Nah, kemudian tadi kan kita sempat masukkan si SF1 ini ke dalam grup 2. Nah, kemudian tuh apakah si SF ini akan tetap ada di grup 2 atau sudah tidak ada? Nah, di sini kita cek ya teman-teman apakah masih ada atau tidak dengan perintah id SF1 seperti ini, lalu kita enter. Dan di sini sudah tidak masuk ke dalam grup 2 ya teman-teman, karena grup 2 tadi sudah kita hapus. Jadi otomatis dari user SF1 itu akan keluar gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian materi mengenai bab 12 ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.